Halo guys, welcome back to Yas Movie di segmen Ngopi, ngobrolin film. Dan tentu saja, satu film, satu cerita buat kalian. Kali ini Yas akan membawakan sebuah cerita horor dari sebuah series yang bisa dikatakan ini remake atau lanjutan ya, yaitu series Creepshow dari tahun 1980-an akhir atau awal 1990-an. Series ini terdiri dari kumpulan cerita pendek bertema horor, dan kali ini Yas akan membawakan salah satu episode yang menurut Yas itu cukup menarik ya, jadi langsung aja. Dimulai di sebuah bandara di mana seorang pemuda sedang menunggu bagasinya sambil chatting dengan temannya menceritakan tentang mantan pacarnya Carla, yang mana mereka baru saja putus. Setelah menunggu, akhirnya bagasi pemuda tersebut muncul dan membawanya keluar bandara. Tetapi, adegan selanjutnya terlihat di mana baju berserakan dan bagasi yang seharusnya dia bawa masih tertinggal, guys. Dalam perjalanan pulang, pemuda ini nggak sengaja menekan tombol menelpon mantan pacarnya yang sebelumnya mereka tinggal bersama dan akhirnya putus. Pada akhirnya kita tahu nih bahwa nama pemuda ini adalah Justin, dan alasan mereka putus adalah ya karena Justin ini tukang mabok dan tukang nyimeng, guys. Jadi ya Carla beranggapan bahwa Justin ini nggak punya masa depan. Wajar sih ya. Sampai di kontrakannya, Justin menaruh kopernya dan membuka kulkas dan mencari makanan. Ia pun pergi ke atas untuk menenangkan diri dari kegalauannya. Ya, seperti sebelumnya karena dia tukang mabok dan nyimeng, Justin menghabiskan waktunya dengan nyimeng dan nonton film biru, guys. Sampai pada akhirnya bagasi yang Justin bawa bergerak dan mengeluarkan suara. Suara tersebut ternyata suara dari seorang laki-laki yang meminta tolong. Awalnya Justin berpikir bahwa teman sekamarnya yaitu Alex sedang bercanda dengannya, tetapi tidak ada orang lain selain dia di rumah ini. Akhirnya Justin pun memberanikan diri dan membuka koper tersebut. Dan betapa kagetnya dia melihat seorang pria yang tubuhnya terlipat-lipat tidak beraturan seperti dipaksakan masuk ke dalam koper. Yang lebih anehnya guys, pria tersebut masih hidup dalam kondisi seperti itu. Justin menawarkan untuk mengantar pria tersebut ke rumah sakit, tetapi pria tersebut menolak karena di rumah sakit tidak ada yang bisa menolongnya. Justin tetap memaksa untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi pria tersebut sekali lagi menolak karena jika dia dibawa ke rumah sakit maka orang yang menaruhnya di koper tersebut akan menemukannya. Jadi pria ini meminta Justin untuk mengeluarkannya dari koper ini dan mengatakan setelah keluar dari koper ini dia akan pergi dengan kekuatannya sendiri. Awalnya Justin ragu dan bingung, tetapi pria tersebut terus memaksa dan akhirnya Justin pun mencoba menarik kaki pria tersebut yang membuat pria dalam koper berteriak kesakitan. Dan tiba-tiba saja saat berteriak keluar koin emas dari mulut pria tersebut yang membuat Justin makin bingung. Pria tersebut mengatakan bahwa itu koin emas asli. Dia memiliki kondisi di mana dia akan mengeluarkan koin emas dari mulutnya jika dia merasakan sakit. Pria ini pun mengatakan bahwa selama proses pengeluaran dan jika ada emas yang keluar dari mulutnya akan menjadi milik Justin sebagai ungkapan terima kasih. Pria di dalam koper meminta istirahat dulu sejenak karena terlalu sakit jika mencoba lagi. Justin pun tidur dan bermimpi banyak agen berbaju hitam yang tiba-tiba menerobos masuk kamarnya dan membunuh pria yang ada di dalam koper. Saat terbangun, Justin membawa koin yang ia dapat ke toko pegadaian dan pria di sana mengatakan bahwa koin tersebut dinamakan Kurus Koin, yang mana berasal dari zaman Raja Abdul Amin II pada Perang Dunia Pertama dari Kerajaan Ottoman. Pria di toko pegadaian bingung bagaimana Justin bisa mendapatkan koin tersebut. Justin hanya mengatakan bahwa dia menemukannya di suatu tempat. Pada akhirnya, pria di pegadaian membeli koin Justin dengan harga $275. Justin bertemu dengan teman kontrakannya Alex dan menceritakan apa yang ia temukan. Alex tentu saja nggak percaya dan akhirnya mereka berdua kembali ke kontrakan. Di depan pintu tiba-tiba Carla keluar dari kontrakan Justin dengan takut dan kebingungan, mengatakan bahwa dia tidak menyangka Justin adalah seorang pembunuh.
Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam dan Justin menjelaskan isi dari koper tersebut dan bagaimana dia menemukannya. Setelah selesai, Justin dan Carla pun mencoba mengeluarkan kembali pria dalam koper tersebut, sedangkan Alex hanya melihat dari kejauhan. Saat mereka berdua mencoba mengeluarkan pria tersebut, semakin banyak koin-koin emas yang keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, Alex menarik Justin dan mengatakan bahwa mereka akan menjadi kaya jika memanfaatkan pria dalam koper tersebut. Awalnya Justin dan Carla tidak setuju dan tetap ingin menolong pria yang di dalam koper tersebut. Saat Justin dan Carla sedang berbicara, Alex menutup koper tersebut dan membawanya keluar. Dan di luar, dia menendang koper berisi pria tersebut ke bawah tangga dan koper tersebut mengeluarkan koin emas yang sangat banyak. Dan ya, disinilah terlihat sifat asli manusia. Mata-mata orang yang serakah akhirnya keluar. Justin pun setuju untuk menyimpan pria tersebut dan memanfaatkannya selama 48 jam ke depan. Emang kalau sifat serakah manusia itu akhirnya keluar akan lupa segalanya guys. Jadi selama 48 jam terakhir, pria di dalam koper itu disiksa bergantian oleh Alex, Carla, dan Justin. Dan mereka mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil penjualan koin emas yang keluar dari mulut pria di dalam koper. Pria tersebut ditendang, dicabut giginya, tangan dimasukkan ke dalam perangkap tikus, dan pada akhirnya Justin bersama teman-temannya menikmati hasil dari koin emas tersebut. Sampai pada akhirnya pria di dalam koper disiksa dengan listrik yang membuatnya pasrah dan mengatakan bahwa mereka bisa berbuat apapun terhadap dirinya karena dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan mati. Hal ini membuat hati nurani Justin terketuk dan menghentikannya. Justin pun berkata bahwa mereka berjanji hanya 48 jam dan sudah seharusnya membebaskan pria tersebut. Carla dan Alex yang masih serakah pun tidak setuju dan akhirnya Justin mencoba menelpon polisi. Carla menghalangi Justin dan menghancurkan HP-nya dan memukul Justin hingga berdarah, dan Justin pun jatuh ke bawah tangga. Saat Carla dan Alex ingin melanjutkan penyiksaan, tiba-tiba saja sesuatu yang creepy terjadi nih guys. Pria di dalam koper mengatakan bahwa mereka semua telah menjadi nakal dengan suara seram dan warna mata yang bercahaya kuning. Dan saat disiksa, pria ini malah tertawa senang. Dan pada akhirnya dari koper tersebut keluar asap hitam yang memunculkan jin yang sangat seram dan memunculkan dua koper yang berbentuk sama untuk memasukkan Carla dan Alex ke dalamnya. Adegan pun berlanjut di rumah sakit di mana Justin terbaring dan menemukan sebuah tulisan di samping tempat tidurnya yang berbunyi, "Get well soon, you surprising boy, and if you ever need anything, just think of me and I'll be there." Jika nggak ada yang ngerti atau ada yang nggak ngerti nih, silakan Google Translate ya guys ya. Adegan pun berlanjut di bandara dan pria yang di dalam koper berjalan tanpa terluka membawa koper yang sangat banyak yang berisi orang-orang. Dan ternyata dia sudah bekerja sama dengan maskapainya guys. Oke, sekian dari Yas. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.